warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Selamat datang di episode pertama podcast Prodi PG PAUD Universitas Ahmad Dahlan. Senang sekali hari ini kita bisa berdua ya, tampil di depan teman-teman semuanya untuk membicarakan sebuah topik yang insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, di sini ada saya. Panggilannya apa ya Bu Eka ya? Bu atau Kak ya? Boleh, Kak Intan. Ada saya Intan Puspitasari dan di sini juga ada Bu Ega, Kak Ega. Bu Ega. Nah, kita berdua di sini akan membicarakan sebuah topik yang tentunya dibutuhkan oleh mahasiswa pada umumnya dan terkhusus buat kalian yang saat ini mungkin sedang berada di tingkat akhir begitu. Nah, tentunya teman-teman sudah bisa menebak ya, kita mau bicara tentang apa sih Bu Ega hari ini gitu ya. Dan topik kita hari ini tentunya bukan tanpa sebab ya. Nah, ada hal-hal yang mendahului sebelum ini. Mungkin Bu Ega bisa memberikan gambarannya apa? Oke, hari ini kita mau ngobrol teman-teman semua tentang gimana caranya teman-teman itu bisa sukses, lancar ya dalam mengerjakan tugas akhir. Karena kita juga tahu bahwa tantangan ketika teman-teman mengerjakan tugas akhir itu nggak gampang ya. Kita sendiri udah pernah ngalamin ya Bu Intan ya. Ketika S1, S2, kebetulan saat ini juga saya sedang menyelesaikan S3 gitu. Jadi kami berusaha untuk memahami apa sih sebenarnya yang menjadi kesulitan mahasiswa gitu ya, dan kami berharap memang dari podcast ini nanti bisa ada insight-insight gitu. Jadi teman-teman bisa dapat pembelajaran, yang sebaiknya saya lakukan setelah ini kira-kira apa ya, atau yang sedang mengalami demotivasi atau penurunan motivasi ya, itu kita harapkan juga nanti setelah nonton podcast ini bisa lebih bangkit lagi semangatnya gitu kira-kira. Betul sekali, karena setelah kita lihat ternyata bekal kecerdasan saja tidak cukup ya Bu Eka, karena nanti sepanjang perjalanan kita akan ketemu berbagai dengan situasi yang mungkin tidak bisa diprediksi di awalnya begitu. Sehingga nah kita bicarakan topik ini hari ini supaya nanti teman-teman perlu mempersiapkan ini ya untuk bisa berhasil ke depannya. Mungkin kita mulai dari apa dulu ya Bu Ega ya? Nah, kalau biasanya kita ketemu sama orang baru pertama kali ketemu kan ada first impression gitu first ya. Impression. Nah, barangkali ini yang bisa kita bicarakan dulu ya. Kira-kira mahasiswa itu ketika mendengar kata skripsi seperti itu apa mungkin yang dibayangkan ya, sehingga mungkin kalau first impression itu kan bisa mengantar kita untuk mengambil tindakan awal mungkin ya, meskipun nanti perjalanannya bisa berubah gitu. Tapi first impression ini penting untuk kita miliki. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Ega gitu ya, selama membimbing ini kira-kira ada nggak mahasiswa cerita tentang skripsi itu seperti apa? Saya juga melihat bahwa sebenarnya mahasiswa itu bisa jadi ya punya impresi yang tidak cukup istilahnya melihat skripsi sebagai sesuatu yang menakutkan, itu mungkin banget ya, karena biar bagaimanapun ini ada di tugas puncak lah istilahnya, tugas akhir terakhir mereka sebagai mahasiswa. Jadi itu adalah persyaratan untuk dapat gelar. Jadi tentu saja kita nggak bisa bilang bahwa nggak kok skripsi itu sebenarnya ringan-ringan aja, enggak ya, nggak bisa gitu juga, karena memang pada faktanya itu adalah tugas akhir yang cukup berat gitu. Tapi tadi betul kata Bu Intan, persepsi nih penting banget. Jadi gimana kita kemudian memakai kacamata ya. Jadi frame kita yang mau kita pakai dalam melihat skripsi itu apa sih teman-teman ya. Kalau sebenarnya skripsi kemudian dianggap hanya sebagai tadi misalkan tugas yang paling sulit ya. Sulit karena apa? Ya harus nulis, terus teman-teman harus baca ya, dan bacanya itu bukan sekedar baca scanning, harus baca benar-benar memahami dari berbagai literatur, kemudian harus disintesis satu dengan yang lain ya. Dan itu mungkin ditambah juga faktor-faktor eksternal seperti misalkan pengalaman dari teman-teman ya, cerita kakak tingkat ya. Betul, kakak tingkat ya. Jadi itu juga harus disadari dulu bahwa hal-hal itu kemungkinan itu yang membantu kita kemudian membuat sebuah persepsi yang tadi seolah-olah lebih berat dari seharusnya gitu ya, si skripsi. Padahal teman-teman punya loh pilihan yang lain gitu ya, dengan melihat skripsi ini ya sebagai challenge ya, artinya sebagai tantangan. Nah, ini tantangan baru nih, saya seru nih gitu ya. Karena apa sih?
sebenarnya kalau dipikir ya, ada nggak mahasiswa yang nggak sampai nggak lulus gitu istilahnya ya, Bu Intan ya? Ada nggak coba lulus teman-teman? Pasti lulus ya. Kecuali Ya. kalau nggak dikerjakan. Ya, kecuali nggak dikerjakan Anda sampai DO. Ya. Itu bisa sampai akhirnya kita nyatakan nggak lulus. Tapi dari internal kampus sendiri itu nggak pernah saya lihat kok sampai ada sejarahnya tidak meluluskan gitu. So, mungkin ketakutan-ketakutan yang kita alami itu, yang kita pikirkan itu perlu di breakdown, perlu diturunkan, dipecah ya. Apa sih sebenarnya bayangan saya tentang skripsi? Kalau teman-teman memulainya tadi dengan satu hal yang menakutkan ya, pasti nanti di perjalanan otak kita cenderung akan mencari bukti. Oh ya kan, bener kan, menakutkan kan gitu ya. Ketika ketemu sama dosen yang kasih revisi banyak, terus kita wah bener kan gitu. Tapi kalau teman-teman bilang ini challenge ya tadi ya, yang pada akhirnya pasti akan bisa diselesaikan karena toh pasti lulus gitu, ya enteng kita gitu. Jadi persepsi awal tuh memang penting banget. Kita mesti sadar ya apa yang mau kita bawa sepanjang perjalanan ini. Ya, betul sekali. Tadi juga salah satunya dari cerita kakak tingkat ya, padahal belum tentu yang dialami oleh kakak tingkat juga akan terjadi pada diri kita gitu ya, karena perjalanannya akan berbeda-beda. Begitu. Dan tadi Bu Ega juga bilang setiap mahasiswa itu pasti akan lulus karena dari kampus sendiri pasti juga akan memberikan yang terbaik ya, tidak mungkin akan tidak meluluskan mahasiswanya. Mungkin sedikit bocoran kali ya Bu Intan ya. Nah, kami itu di kampus karena kita mewakili prodi juga kan. Kami tuh juga butuh mahasiswa lulus soalnya gitu. Kami butuh mahasiswa lulus. Kami butuh misalkan angka-angka berapa mahasiswa yang yudisium ya, kelulusan tepat waktu gitu. IPK, jadi nggak mungkin kalau kemudian dengan sengaja menghambat atau kami senang mahasiswa berlama-lama, mungkin ya dipikir siapa tahu ya, wah kalau lama kan SPP-nya bayar terus gitu. Enggak, yang kita kejar tuh pengen mahasiswa semua pasti lulus gitu. Jadi insya Allah lah apapun yang teman-teman alami halangan itu jangan berpikir wah saya akan dijegal atau saya akan sampai di sini nih perjalanan saya, enggak gitu. Ya, pasti betul selesai. sekali. Dan tentunya dosen pun juga tidak ingin sekedar lulus ya, tapi kita juga ingin mental mahasiswa ini sehat terus nih dari awal perjalanan sampai selesai. Nah, oleh karena itu mungkin kita ulik lebih dalam lagi. Kira-kira Bu Ega ketika ada mahasiswa mau memasuki fase ini dan mungkin persiapan juga buat teman-teman yang saat ini belum masuk ke tingkat akhir ya, apa kiranya yang bisa dipersiapkan sebelum mahasiswa ini benar-benar masuk ke fase mengerjakan tugas akhir atau skripsi ini? Oke, benar. Tadi Bu Intan ada kata kunci nih, penyesuaian. Bener ya, biasanya kita melakukan penyesuaian itu kalau kita mau masuk ke situasi yang baru. Jadi teman-teman juga harus bersiap nih gitu, karena memang beda di semester akhir dengan apa yang sudah teman-teman alami selama mungkin sekitar 7 semester sebelumnya ya, itu berbeda. Skripsi itu saya bisa bilang apa ya Bu Intan, kayak perjalanan yang sepi gitu ya. Sangat individu gitu, karena walaupun satu kelas mungkin startnya bersama-sama ya, katakanlah kalian juga mungkin ada yang reguler mengerjakan bersama-sama gitu, saling memberi support, tapi sebenarnya perjalanan itu kamu lakukan sendiri gitu ya. Jadi misalkan nih interaksi Anda dengan dosen pembimbing itu ya interaksi satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Interaksi Anda dengan jurnal, dengan tulisan yang kita ketik ya, mau Anda membaca pun ya yang memang itu diperlukan, tapi pada akhirnya tulisan itu tulisan milikmu sendiri. Jadi ini memang perjalanan yang sepi saya bilang ya, yang sangat individu. Oleh sebab itu tadi dari awal teman-teman harus punya persiapan, gimana saya mau melalui jalan yang sepi ini, saya punya amunisi kan gitu ya, kayak kita mau jalan kan kita harus punya nih, bekalnya tuh apa gitu. Nah itu banyak hal gitu. Yang pertama memang planning jelas ya, semua tuh harus punya petanya. Teman-teman bisa bikin timeline deh, misalkan mau lulusnya itu karena di UAD, kebetulan kita di UAD ya Bu Anu ya, jadi mungkin tidak mewakili dari kampus yang lain gitu. Kalau di UAD kan kita ada sekitar 3-4 kali wisuda ya, periode wisuda setiap tahun. Nah kemudian itu juga bisa dipecah lagi, sebelum wisuda ada yudisium misalkan. Nah yudisium itu di setiap bulan apa, itu kan bisa diprediksi ya. Kemudian teman-teman juga bisa prediksi lagi dari yudisium itu, dari ke sidang akhir misalkan ya, itu biasanya butuh waktu berapa lama untuk revisi, menyelesaikan syarat-syarat administrasi itu. Jadi akhirnya timeline-nya jelas nanti ketika kita bilang, oh saya mau lulus di misalkan September 2022 gitu.
ya. Targetnya itu akan jelas, paling tidak selama 1 semester itu mau apa nih, bulan ke bulannya. Itu print, ditempel, jangan cuma di kepala kita, karena beda ya antara yang di kepala kita dengan kalau kita punya visual. Itu beda, Putri Pintan. Jadi lebih baik memang di print gitu. Terus juga kita harus sadar, misalkan apa sih yang menjadi kesulitan-kesulitan kita selama kuliah itu sebenarnya kan kita bisa lihat ya. Kita misalkan nih, saya tuh sulit banget Bu dalam hal mencari sumber referensi misalkan, karena ini juga termasuk problem nih, problem ya umum biasanya ya. yang sering kita dapati ya. Dan ketika teman-teman terjebak pada situasi yang menyulitkan seperti ini, itu cenderung nanti energinya habis ya. Jadi cari jurnal pusing, akhirnya malah udah deh nggak mau dikerjain, tuh sering kayak gitu. Jadi kita harus tahu nih tadi, misalkan apa sih skill-skill yang perlu saya kuasai mungkin sebelum saya benar-benar masuk ke area skripsi. Misalkan tadi ya, cari referensi. Oh, kalau saya kesulitan cari referensi, saya bisa deh misalkan kontak ke perpustakaan UAD. Kan di perpustakaan kita sering ya ada pelatihan-pelatihan untuk akses database jurnal misalkan gitu. Atau tadi kita mungkin bisa berlangganan dulu teman-teman akun-akun yang mengarahkan kita ke search engine jurnal gitu. Atau juga teman-teman bisa mulai dengan datang ke perpustakaan-perpustakaan daerah atau perpustakaan yang di universitas lain. Itu juga langkah nih. Jadi dengan kita memaksa diri kita tadi ya, nulis planning, terus actually do something gitu. Itu teman-teman seperti memberi sinyal pada tubuh bahwa oh ya, saya memang melakukan persiapan gitu. Jadi siap itu nggak bisa ya cuman ya Allah berikan aku kesiapan terus gitu ya, terus besoknya tiba-tiba saya siap gitu. Gitu enggak. Jadi punya planning yang nyata, kemudian diturunkan betul-betul ke dalam aksi-aksi seperti itu. Gitu. Jadi kita punya tujuan akhirnya tadi ya, contohnya wisudanya mau kapan, kita tarik mundur nih langkah-langkah nyata untuk mencapai ke sana, gimana caranya. Nah, ini saya jadi keinget Bu Ega waktu saya masih S1 dulu. Tahun berapa itu Bu? Sensor ya. Sensor waktunya. Jadi waktu itu ada saran sebenarnya dari kakak tingkat. Jadi gini, supaya kamu nanti langsung nyambung dengan topik skripsi yang akan kamu bahas, ada baiknya ketika perkuliahan-perkuliahan sebelumnya kamu cermat cari kasus di sekitar, kamu dalami itu dan kamu mulai pelajari dari jauh sebelum mulai skripsi itu gitu. Jadi waktu skripsi kamu udah punya bekal gitu, dan kalau bisa tugas-tugas yang kamu lalui sebelum skripsi itu datang itu disangkut pautkan dengan topik tersebut gitu. Jadi waktu skripsi kita udah punya banyak referensi nih untuk bisa pakai dan kita blend dengan topik yang akan kita bahas itu gitu Bu Ega. Good, itu tips yang keren banget Bu Intan menurut saya. Jadi skripsi ini jangan dipandang sebagai tugas terpisah gitu ya dari perjalanan teman-teman yang mungkin udah 2 tahun, 3 tahun melakukan kuliah gitu ya. Jadi kan satu gitu, jadi payungnya kan sama ya, payung keilmuannya kan sama. Nah, jadi selama perjalanan itu kalau memang ada hal-hal yang menarik gitu ya, kan kunci utamanya kita mesti tertarik nih kalau topik skripsi ya, itu segera dikejar gitu. Misalkan ikut kuliahnya Bu Intan, wah dari semester 1 udah tertarik nih sama perkembangan gitu kan, ya sudah, coba teman-teman dicari kira-kira apa sih topik-topik di perkembangan itu yang menarik ya, yang bisa dieksplor, yang kira-kira jangka panjang ini masih diperlukan ya, solusi-solusi dari penelitian tersebut gitu. Jadi betul banget ya, kalau bisa kita jangan mikir mau apa tuh kalau udah mau udah bener-bener deadline ya. Kalau udah bisa dari jauh-jauh hari itu akan jauh menenangkan pikiran kita. Dan sebenarnya itu nanti juga akan terkait dengan kita mau cari dosen pembimbing yang arahnya kemana, itu ya akan terkait dengan itu juga gitu. Jadi kalau teman-teman nanti bisa ketemu dengan dosen pembimbing yang sama ketertarikannya, nah itu akan mempermudah juga sebenarnya. Nah, kadang Bu Ega, teman-teman kita udah ada ya yang mempersiapkan gitu ya sebelum skripsi. Tapi mungkin nanti perjalanannya ada beberapa hal yang bikin macet nih. Bu Ega pernah nggak mengalami bimbingan seperti itu? Saya jadi teringat masa lalu juga nih. Boleh jadi diceritakan Bu Ega dan gimana nanti cara mengantisipasinya nih? Baik, soalnya ini juga saya berbagi ya teman-teman. Artinya saya sama Bu Intan juga tadilah kita pernah mengalami hal seperti itu. Jadi kita menyadari nggak selalu lancar ya, selalu ada naik turunnya. Dulu waktu saya S1 itu juga
termasuk lama. Saya termasuk mahasiswa yang lama lulusnya. Saya masuk 2003 dan saya lulus 2008. Berarti 5 tahun ya. 5 tahun. Sama baik. 5 tahun. Oh, sama ya. S2 pun begitu. Jadi memang betul bukan hal yang mudah. Salah satu tantangan-tantangan yang kita alami di jalan, ya di perjalanan adalah misalkan nih ada dengan dosen. Nah, ini ya satu nih, dosen pembimbing. Ya, ada kan ungkapan ya, katanya dosen pembimbing tidak katanya Allah tidak akan memberikanmu cobaan di luar kemampuanmu, tapi dosen pembimbing akan gitu ya. Ada ungkapan yang gitu tuh katanya. Oh, ada yang angguk-angguk di belakang kamera nih. Oke, itu sebenarnya kan juga tadi balik lagi ke persepsi ya. Kalau persepsi kita adalah dosen tuh mau nyiksa kita, ya akhirnya kita akan berpikir bagaimana menghindari si dosen ini gitu ya. Saya dulu juga pernah tuh ada di fase itu, yang ketika setiap kali habis bimbingan tuh tulisan saya dicoret-coret ya. Kalau zaman dulu kan pakai pulpen merah gitu ya. Jadi sakit hatinya luar biasa gitu, kayak wah saya kok paling bodoh besar-besar banget ya gitu, gede-gede banget gitu. Belum lagi kalau ditanyain. Tapi sekarang ya mungkin karena sudah melihat dari perspektif tadi yang berbeda ya, ternyata yang disampaikan dosen pembimbing itu bukan serangan ke personal saya kok gitu loh pada saat itu ya. Jadi mungkin kalau kita ngelihat dosen galak misalkan, atau mungkin dosennya kok kayaknya sulit untuk ditembus pertahanannya gitu ya, kita jangan terus berpikir wah itu karena kualitas saya gitu. Enggak gitu. Dosen itu benar-benar ngelihatnya ya pekerjaan kita gitu. Jadi pure ya, jangan berpikir dosen itu terus bawa dendam di masa lalu mungkin ya gitu. Enggak gitu. Karena dosen itu yang di apa namanya dibimbing kan banyak. Belum lagi ketika harus nguji, itu kan juga istilahnya membimbing yang diuji juga ya Bu Intan. Jadi nggak mungkin lah untuk hanya, saya pikir sekarang 1-2 mahasiswa itu kemudian menjadi hubungannya terlalu personal ya, suka nggak suka, like dislike-nya itu muncul di proses pembimbingan itu enggak. Jadi itu ya teman-teman, anggap saja apa yang disampaikan dosen itu sesuatu informasi itu loh, informasi, dan dikuatkan bahwa yang paling memahami isi itu sebenarnya Anda sendiri gitu. Jadi bahkan dosen itu bisa aja, saya misalkan saya ketemu dapat mahasiswa yang mungkin temanya kurikulum misalkan ya Bu Intan ya. Itu kan bukan bidang saya, itu lebih ke bidangnya mungkin Bu Prima kalau di kampus kita ya, Bu Vera gitu. Tapi saya paham bagaimana menuliskannya dalam penulisan proposal. Jadi secara konten, kalau memang teman-teman fokusnya mau tadi topiknya di kurikulum, ya yakinlah Anda yang paling tahu tentang itu gitu. Dosen itu nanti mencoret-coret soal teknis misalkan ya, kesesuaian apakah ini teorinya yang dipakai sudah benar atau belum, update atau tidak referensinya dan sebagainya gitu. Jadi kita tuh harus punya kemampuan untuk melembutkan pikiran kita ya. Kalau kita mikirnya udah terlalu jauh, coba cari alternatifnya. Ini sebenarnya dosen ngomong ke saya seperti itu karena benci ke benerkah gitu ya, atau karena memang dia pengen saya lulus cepat sehingga dia melakukan ini gitu ya, mempush saya seperti ini. Nah, itu pertama tentang masih dosen ya. Karena sebenarnya dosen itu sebenarnya ingin membantu kita loh teman-teman untuk mengarahkan gitu ya, karena sekali lagi yang paham betul tentang penelitian itu ya sebenarnya teman-teman sendiri gitu. Dan sebenarnya nggak apa-apa juga ya kalau misalnya teman-teman merasa keberatan atau bagaimana dan mungkin tidak sesuai dengan yang dipikirkan dan dosen itu mungkin mispersepsi ya, sampaikanlah begitu. Jadi bukan kemudian dipendam dan menghindar tadi gitu. Jadi memang nggak selesai ya Bu Eka. Oke, itu yang pertama tentang dosen. Ada lagi Bu Eka mungkin? Biasanya kemudian masalah berikutnya motivasi nih. Motivasi ya, karena motivasi itu adanya kan di dalam diri kita. Kalau dosen mungkin ya urusan administrasi, aturan kampus itu kan sesuatu yang di luar kita, cenderung nggak bisa kita kontrol ya. Tetapi ketika bicara motivasi, itu sangat mungkin teman-teman karena udah lelah ya dengan kuliah selama ini, mungkin biasanya di tahap akhir udah ada yang bekerja, sudah ada yang terjun di organisasi lebih serius gitu, sehingga energi bisa terbagi-bagi dan ini besar kemungkinan menurunkan tingkat motivasi kita gitu. Jadi yang awalnya idealis, yang awalnya menggebu-gebu ya, yakin banget, itu kita udah cukup banyak melihat contoh ya Bu Intan, tidak cukup ternyata teman-teman kalau punya motivasi kuat di awal, karena yang penting adalah menjaga motivasi itu. Nah, ini ada beberapa hal yang kemudian saya tangkap. Biasanya
Yang motivasinya mudah turun itu ya karena mereka dari luar asalnya, asal motivasinya ya. Jadi misalkan pengen cepet lulus supaya orang tuanya nggak bayar SPP lagi gitu ya, atau saya pengen lulus biar cepet nikah. Tapi itu berarti buat saya Bu Eka. Oh gitu ya. Nah berarti cukup kuat ya. Nah itu. Cuma problemnya kan di usia yang sudah cukup dewasa, ini teman-teman saya anggap dewasa ya. Ini sebenarnya yang betul-betul powerful untuk kita itu ya internal gitu. Artinya teman-teman merasa nggak ketika lulus cepat ya, atau bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, dengan lancar, itu memberikan manfaat untuk saya nggak gitu ya, selain dari yang diberikan dari luar tadi. Itu ada nggak kesenangan ketika misalkan berhasil mengetahui lebih dalam topik-topik yang ditulis gitu, berhasil menguasai skill-skill mungkin ya, kalau dulu nggak ngerti skill reference manager Mendeley itu apa toh gitu ya, SPSS apa gitu ya, itu bahasa planet mana. Ternyata setelah dilakukan, wah itu memperkaya diri saya. Nah itu ketika teman-teman bisa ya memaknai pengalaman-pengalaman seperti itu yang sebenarnya akan menjaga motivasi kita. Jadi kemenangan-kemenangan kecil, saya kalau bilang tuh bahasa saya gitu ya Bu Intan, kemenangan-kemenangan kecil itu dihargai gitu ya. Misalkan juga nih, saya janji sama dosen pembimbing saya mau ngumpulin progres dalam waktu 2 minggu lagi misalkan ya. Terus teman-teman berhasil nih untuk mengambil target itu, menyelesaikan target. Ya hargai diri kalian gitu ya. Hargai bahwa oh kamu sudah meningkat nih dari dirimu yang sebelumnya mungkin cenderung mager, prokrastinasi ya, prokrastinasi itu menunda pekerjaan ya. Terus sekarang bisa menyelesaikannya tepat waktu gitu. Jadi di-appreciate itu diri sendiri ya, sehingga kita tahu bahwa selama perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini 1 semester, 2 semester, itu saya bertumbuh gitu. Itu menambah nilai saya. Ya, itu kalau itu bisa dibawa dalam perjalanan nulis skripsi sangat-sangat membantu gitu. Daripada kita hanya berpegang pada motivasi-motivasi yang sifatnya dari luar saja. Jadi mengerjakan skripsi itu tidak hanya dianggap sebuah pekerjaan saja yang kalau sudah selesai sudah gitu ya, tapi ada makna yang kemudian bisa membuat teman-teman itu lebih berkembang gitu ya, tumbuh dalam dirinya. Nah, tadi ngomongin tentang apresiasi Bu Eka. Nah, mungkin bisa diberi gambaran apresiasinya seperti apa sih kalau bisa menyelesaikan tugas-tugas kecil seperti itu? Oke, self reward nih kita ngomonginnya ya. Macam-macam self reward, tidak harus bersifat material ya. Jadi boleh sih teman-teman mau beli hadiah-hadiah kecil untuk diri sendiri, itu boleh gitu ya. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu. Kita ambil waktu untuk me time misalkan, karena saya udah nyelesain target, saya mau deh baca buku dulu misalkan seharian ini dan nggak ada kaitannya sama skripsi ya gitu ya, misalkan ya, merayakan target baru gitu, itu boleh silahkan ya. Atau saya mau nyelesain drakor deh favorit banget. Itu juga sebenarnya kan self reward yang kita berikan ke diri sendiri ya. Waktu itu kan juga mahal ya harganya, waktu gitu. Tapi percayalah itu akan bermakna, self reward itu akan bermakna ketika memang teman-teman udah mencapai level tertentu gitu. Jadi nggak dikit-dikit self reward, nggak dikit-dikit healing ya, kayak sekarang kan dikit-dikit bahasanya healing nih. Aduh, baru ngerjain skripsi 2 hari, healingnya 3 hari, jalan-jalan ke pantai, nginep gitu ya. Nah itu berarti konsepnya salah nih kalau teman-teman seperti itu. Self reward tuh bukan memanjakan diri sendiri, tapi menghargai apresiasi gitu. Termasuk misalkan kita afirmasi ke diri sendiri, terima kasih ya diriku sudah mau bekerja keras 2 minggu ini untuk menyelesaikan target misalkan ya. Atau kalau teman-teman suka journaling, nulis ya, itu ada namanya journal of gratitude lah, itu bisa tuh kita journaling hal-hal yang kita syukuri hari itu ya. Bisa makan dengan bumbu yang enak pas gitu ya, bisa menyelesaikan target skripsi sesuai janji saya dengan dosen gitu ya, bisa menyelesaikan baca jurnal tuntas nih misalkan, tuntas 2 jurnal hari ini, wah itu pencapaian. Nah itu yang seperti itu dihargai itu ya. Jadi bentuk-bentuk menulis pun ketika kita melihat, saya udah nyampe ke sini ya, milestone saya gitu ya, capaian saya. Nah akhirnya teman-teman juga bisa lebih happy nerimanya. Jadi self reward itu tidak melulu soal materi ya teman-teman, jadi bisa berbentuk berterima kasih pada diri sendiri pun itu juga sudah termasuk self reward ya. Jadi untuk
mengakui bahwa Mengakui. diri kita itu sudah mencapai suatu capaian yang perlu dirayakan seperti itu. Nah, Bu Eka, kadang ada juga nih mungkin pengalaman pribadi juga ya, Oke. beberapa Banyak nih pengalamannya kayaknya. beberapa kasus ya, ada kemudian mahasiswa itu yang macet total gitu, sampai nggak jalan lagi, sampai demotivasi. Nah, ini kira-kira harus bagaimana nih teman-teman kalau misalnya merasa kok aku sepertinya mengalami ini ya. Nah, ini apa yang perlu dilakukan? Oke, kalau di case-case seperti ini saya melihat ada satu problem juga nih Bu Intan ya, kemampuan problem solving. Nah, ini kemampuan dalam menyelesaikan masalah ya, dan memahami kira-kira alternatif pemecahannya itu apa gitu. Sering kita lihat ketika mahasiswa itu mentok menghadapi kesulitan di skripsi, justru yang dia lakukan adalah menghindar gitu, misalkan ya, menghindar, nggak mau ngobrol sama temennya, WA dosennya di blok, mungkin bahkan nggak di read gitu ya, di read dan sampai di blok, atau mungkin keluar dari grup kelas gitu, dan memang sengaja menghilangkan diri. Itu sebenarnya bagian dari coping mechanism kita ya. Ketika kita melihat bahwa stresornya terlalu berat, memang kita selalu punya pilihan Bu Intan, kalau istilah di psikologi itu kalau stresnya terlalu besar ya, kita responnya tuh mau apa, mau fight nih tetap di situ ya, atau kita flight pergi ya, atau kita nge-freeze aja gitu. Nah, ini banyak juga yang seperti itu tadi, dia malah responnya flight, jadi pergi dari situasinya. Gitu ya. Padahal itu tidak efektif sama sekali ya, karena kalau diingat toh pada akhirnya Anda akan ketemu lagi pasti gitu. Jadi mau dihindari semacam sebagaimana apapun ya, itu hanya akan menambah kesulitan Anda di masa depan gitu. Dihadapi saja gitu. Apa sih kemungkinan terburuknya? Coba itu deh. Ya, itu salah satu teknik kalau di psikologi namanya CBT. Ya, kita Cognitive Behavior Therapy. Kita tantang pikiran kita untuk mengejar sebenarnya level ketakutan kita itu seberapa gitu. Jadi, misalkan nih, saya takut ketemu dosen dimarahin. Coba tanyain di pikiran teman-teman, emang kenapa sih kalau dimarahin gitu? Ya kalau dimarahin nanti kan saya bisa ngelihat dia melotot-pelotot. Memang kenapa sih kalau dosenmu melotot? Gitu. Jadi coba kita kejar ya, sampai di titik akhir yang teman-teman ngerasa, oh ternyata ketakutanku cuma segini ya gitu. Dimarahin, iyo rapopo juga ternyata dimarahin ya. Nggak akan berkurang apa-apa. Nggak akan berkurang apa-apa, kayak pertama kali aja dimarahin gitu ya. Terus ngelihat dosennya mukanya merengut gitu ya, ya kenapa, dosenmu bukan orang tuamu gitu ya. Kalau kamu paling ketemu dia beberapa jam dalam bimbingan itu, tidak akan sepanjang hari, tidak akan mempengaruhi apa-apa di aspek hidupmu yang lain. Jadi ketika itu saya kembalikan lagi ya, kalau misalkan kemudian mengalami kemacetan total ini, kita harus pilih coping atau respons kita, jangan yang menghindar gitu ya. Lebih baik kita mulai buat alternatif, dibuka sumbatannya nih teman-teman. Yang menjadi problem utama saya itu apa ya. Jadi jangan terbalik nih. Kadang-kadang kita di tengah jalan tuh ada aja problem-problem tambahan ya. Kita sibuk menyelesaikan problem tambahan ini, tapi kita nggak nyelesain problem utama kita. Jadi lupa malahan tujuan utamanya ya. Itu yang bikin akhirnya orang macet dan tidak mau mengerjakan tuh ini. Tapi kalau kita mulai kenali problem utama kita ya, jadi kalau problem utama kita itu sudah mulai terbuka, terurai, nah itu bisa teman-teman kemudian membuat alternatif penyelesaiannya gitu. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan? Oh, problem saya utamanya adalah karena metode saya itu ternyata belum jelas, saya tuh mau pakai apa gitu. Oke, berarti mungkin teman-teman perlu fokus bimbingan sama dosen khusus membahas metode, tidak usah yang lain ya, khusus bahas metode, atau buka buku-buku tentang metodologi penelitian, misalkan seperti itu. Jadi mungkin kalau saya kembalikan lagi ya, emosi kita itu semua ada pesannya ya. Takut, marah, frustasi itu ada pesannya di baliknya. Kita mesti kenal sama pesannya itu apa ya. Kamu takut sama apa, frustasi sama apa gitu ya, atau kepengen majunya karena apa. Nah, itu yang kita berusaha kenali. Gitu. Berarti sebenarnya ada tiga respon tadi ya Bu Eka ya, fight, flight, atau freeze. Dan ketika mau fight itu sebenarnya bisa dilakukan ya
kalau dia punya power ya. Nah, powernya tadi kemudian salah satunya mempersiapkan dulu teman-teman mau masuk ke fase skripsi ini, bekal-bekalnya yang perlu dipersiapkan seperti apa. Dan termasuk tadi kalau takutnya mau ketemu dosen karena mau dipelotot-pelototin gitu ya. Bu Eka tadi udah menyampaikan bahwa ketika dosen menegur sesuatu itu bukan pada personal, tapi kepada tindakannya gitu, atau pada pekerjaannya itu gitu. Jadi teman-teman diharapkan nggak usah takut ya dengan hal yang seperti itu supaya tetap bisa fight, jangan flight gitu. Oke, Bu Ega, mungkin kalau ini saya mau tanya deh dengan pengalaman. Takut saya jadinya kalau nanyanya udah gitu. Sekarang mau tanya tentang pengalamannya Bu Ega deh, waktu mengerjakan skripsi dulu itu gimana gitu, dan mungkin tantangan dulu yang ditemukan mungkin beda ya Bu Ega dengan sekarang dengan yang dialami Bu Ega dulu. Nah, mungkin bisa kasih gambaran Bu Ega, mungkin ada kesulitan yang dihadapi, kemudian cara survive-nya gimana? Ya, saya sejujurnya lebih bisa mengingat waktu S2 ya Bu Intan ya. Kalau S1 ya samar-samar teringat lah gitu. S2 itu saya memang merasakan tantangannya lebih besar karena waktu itu kebetulan sudah menikah. Jadi saya memang nikahnya itu udah di tesis ya. Jadi bayangkan tambah peran baru ya, dan peran barunya mengasyikkan. Oh ya, jadi istri mengasyikkan ternyata. Jadi agak sempat lupa ya. Nah, dan S2 itu juga cenderung dosennya tidak se-strict ketika S1 yang mungkin nanya terus ya, sampai mana. Kalau S2 itu ya udah dianggap dewasa kan gitu. Nah, tapi di situ kemudian saya melihat ada satu kekuatan support system. Gitu. Support system itu tidak harus dari tadi ya mungkin pasangan kita, tapi justru kalau datangnya dari teman-teman seperjuangan ya, itu besar sekali manfaatnya. Jadi waktu itu yang mendorong saya untuk tetap bisa bergerak karena saya memaksa diri untuk rutin ketemu sama teman-teman yang memang sama-sama sedang nulis, terlepas dari sampai mana mereka ya, karena kan kecepatannya beda-beda. Ada yang udah mau finish, ada yang mungkin masih di tengah-tengah. Itu tetap kita agendakan gitu ya, ada hari-hari khusus gitu yang kita agendakan untuk kita bareng duduk ngerjain gitu. Tadi seperti saya bilang di awal, datang ke kampus atau kita janjian itu aja sudah ngasih sinyal ke tubuh bahwa let's do this gitu loh, ayo kita lakukan ini ya. Kita masih ada di perjalanan ya, itu bahwa kita masih ada di perjalanan ini dan kita tidak sendiri ya. Bahwa perjalanan teman-teman yang lain itu bukan bukan sebuah kompetisi gitu, tapi a company, teman seperjuangan, bukan siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih lambat, dan kita inferior sama teman yang lebih cepat gitu ya, terus harus membandingkan ada nggak yang di belakang saya gitu ya. Nggak harus begitu, justru teman-teman harus seneng ya ketika masih ada nih di kelas yang sama-sama sama saya gitu. Nah, terus itu dimanfaatkan. Itu sih yang kalau saya ingat ya, pengalaman paling membekas ya Bu Intan, karena saya ngerasa banget dulu itu kalau nggak ada temen-temen yang ngingetin untuk hari ini ke perpus ya misalkan ya, atau sekedar untuk checking. Biasanya kami checking saling kirim gitu ya, saling kirim ini udah bener belum, menurutmu udah oke belum gitu ya. Itu lepas biasanya di perjalanan gitu. Jadi mumpung nih kalau teman-teman kebetulan di PG PAUD ini kan kita modelnya paket ya istilahnya Bu Intan ya. Jadi cenderung teman-teman itu udah kenal lah sama teman-teman satu perjuangan tuh sejak awal kuliah. Nah, itu modalitas gitu. Jadi silakan dipergunakan, berkumpullah dengan beberapa teman yang memang bisa saling support gitu ya. Terus bikin agenda-agenda yang nyata gitu untuk kerja bareng misalkan. Kalau Bu Intan gimana? Boleh nggak saya nanya ke Bu Intan juga? Saya hampir sama Bu Ega. Oke, gimana tuh? Waktu S2 juga. Jadi memang waktu itu saya malah habis melahirkan Bu Ega. Saya waktu itu sedang proses teman-teman sedang mengumpulkan proposal seperti itu ya. Dan saya sempat sudahlah besok saja, saya nggak mau ikut yang sekarang begitu. Kemudian ada support system itu tadi, teman saya yang berdua gitu ya, ngejar saya, ayo kumpulkan sekarang, gimana pun jadinya kumpulkan sekarang begitu. Sekarang pun saya kalau berpikir kalau nggak ada teman saya waktu itu, mungkin saya selesainya juga nggak akan di waktu itu gitu. Jadi memang penting banget teman-teman ketika kita punya lingkungan yang sama-sama moodnya itu mood berjuang gitu ya, sama-sama ingin menyelesaikan ini gitu. Nah, seperti itu kurang lebih Bu Eka. Jadi sama adanya support system. Karena memang mungkin di usia itu ya, dewasa awal gitu ya, kita kan sebenarnya udah di usia yang butuh
support dari orang terdekat gitu. Nah, teman-teman itu juga bisa kita anggap sebagai teman terdekat itu. Nggak perlu banyak-banyak deh sebenarnya ya, nggak perlu harus grup besar. Yang penting teman-teman ada beberapa orang yang solid gitu yang bisa diajak berbagi, ya sudah, itu kita gunakan deh. Gitu. Menarik sekali perbincangan Iya kita ya. ini dan nggak Jadi kerasa. ini juga loh Bu Intan sebenarnya, karena saya sedang S3 ya. Kebetulan saya S3-nya itu by research, artinya memang saya nggak punya kesempatan banyak untuk berkumpul dengan sesama teman fellow PhD ya. Jadi memang seperti Bu Intan rasakan, sekarang pun yang saya rasakan berat itu adalah karena saya tidak punya teman seperjuangan ya. Hanya satu yang saya bilang saya anggap teman, karena memang satu angkatan ya, terus kami berbagi pembimbing yang sama, ya hanya satu itu gitu. Tapi saya sangat menghargai, paling tidak ada satu ini gitu yang regularly check, saling mengecek ya, terus mengirimkan bahan-bahan yang mungkin saling kita butuhkan gitu. Nah itulah temukan, jadi temukan, dibangun, kemudian di maintain. Kalau memang teman-teman udah punya ya yang seperti itu. Kalau belum gimana? Belum terlambat. Nah apalagi yang belum persiapan sedang menuju skripsi ya, dari sekarang pun kita udah bisa kok bikin semacam support system itu yang nantinya bisa sustain sampai teman-teman di tahap tugas akhir. Nah ini karena kepancing sama statementnya terakhir Bu Ega tadi, sedang menempuh disertasi juga ini Bu Ega. Saya pengen tahu ini tantangan terbesar saat ini Bu Ega itu apa, kemudian gimana nih cara survive-nya Bu Ega? Kalau saya tantangan terbesarnya mungkin jujur saja ini pandemi ya gitu. Jadi ini tidak terprediksi situasi ini. Jadi yang awalnya berpikir akan bisa diskusi intens dengan pembimbing itu ternyata juga sekarang sulit. Jadi lebih banyak komunikasi via teks ya, lewat email gitu, lewat WhatsApp sesekali. Itu juga tantangan, dan saya pikir ini relate karena teman-teman banyak ya mungkin ya di masa pandemi ini yang kemudian menempuh tugas akhir juga. Nah itu di situ kita perlu sensitivitas loh teman-teman ya. Sensitivitas artinya apa? Berkomunikasi dengan secara langsung dengan berkomunikasi via teks itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau teks nggak ada ekspresinya ya. Nggak ada ekspresinya, dan bisa miss aja gitu dari satu bimbingan ke bimbingan yang lain. Maka teman-teman juga harus membekali diri dengan kemampuan membaca, ini kira-kira gimana ya saya bisa berkomunikasi lancar dengan dosen saya gitu. Itu kalau itu upaya itu coba dilakukan, yakinlah itu akan memperlancar banget. Itu pembelajaran saya. Contoh nih, misalkan saya mau email ke dosen saya, terakhir saya email padahal udah 1 bulan yang lalu. Berarti kan bayangan saya dosen saya ini udah ketemu banyak orang, udah melakukan berbagai kegiatan ya Bu Intan selama 1 bulan itu. Jadi dia nggak mungkin inget dengan detail apa yang kami bicarakan mungkin 1 bulan yang lalu. So ketika saya kirim email itu saya detail, saya bilang apa saja perubahan yang saya lakukan, saya bikin poin ya. Kemudian di tulisan itu jelas mana bagian yang berubah. Atau kalau memang ada yang saya ragu-ragu, saya tandai ya, saya masih ragu di bagian ini, tolong beri masukan gitu. Atau mungkin saya menambahkan ini, menurut Anda bagaimana. Jadi di email sendiri ya, ini teknis sih, tapi coba Bu Intan rasakan ketika pembimbingan ya. Ketika kita terima email dan kita clear apa yang dimau mahasiswa di dalam email ini, itu sangat membantu gitu, kelancaran. Nah itu baru email ya, belum lagi ketika bimbingan langsung mungkin secara online begini ya. Kalau disertasi jelas nggak mungkin berkelompok Bu Intan, harus satu-satu. Itu juga jangan dianggap sebagai wah nanti dosennya deh yang ngomong sama saya, enggak. Bimbingan itu kesempatan saya nanya gitu. Maka saya selalu punya ketika mau bimbingan itu catatan apa saja yang mau saya tanyakan, apa saja yang saya ragukan di dalam menulis itu semua ada notesnya gitu ya. Jadi tadi nggak ngeblank ya, jadi masuk ke medan perang itu kita udah punya amunisi, termasuk amunisi pertanyaan. Betul. Saya nggak bisa kasih tips-tips yang terlalu gimana ya, karena memang saya sendiri masih dalam perjalanan itu. Tapi kalau tadi pertanyaan Bu Intan, apa hambatannya dan kira-kira bagaimana mengatasinya, ya sejauh ini yang paling menurut saya challenging di situ itu, karena sistem pembimbingannya kemudian sekarang berbeda ya. Nah ini sebenarnya bisa jadi catatan teman-teman juga ya, karena meskipun mungkin jenjangnya berbeda, tapi Bu Ega juga sama-sama sedang menyelesaikan tugas akhir. Yang pertama, ketika mau bimbingan dengan dosen, nah tadi siapkan amunisinya dulu gitu. Jadi teman-teman bisa
tanya gitu ya apa-apa yang diperlukan. Kemudian ketika mengembalikan revisian, misalnya contohnya untuk mempercepat gitu ya dan memperlancar prosesnya, teman-teman bisa ngasih catatan gitu. Jadi supaya dosen itu juga ingat lagi kemarin masukannya seperti apa, kemudian perbaikannya teman-teman di sebelah mana. Sehingga kalau misalnya dibuka nggak ada catatannya kan dosen perlu konfirmasi lagi nih. Nah ini akan memperlama. ya betul seperti itu. Baik. Sepertinya ini dicukupkan. Padahal kayaknya masih banyak ya, tapi kita terhalang durasi gitu. Karena ini nggak ada iklannya. Oke, Bu Ega mungkin ada apa closing statement apa atau ya? mungkin memberikan apa ini dukungan untuk teman-teman yang sedang berjuang saat ini. Saya itu bukan motivator ya, jadi kalau disuruh motivasiin sebenarnya agak sulit. Tapi mungkin yang bisa saya sampaikan adalah teman-teman temukan titik balance-mu ya. Jadi ketika teman-teman ini sedang dalam posisi menggampangkan skripsi, ya artinya nanti pasti selesai deh. Ntar juga ketemu jalan keluarnya deh. Itu teman-teman harus kembali menguatkan mental kita. Artinya, jangan gitu. Ini tugas yang paling penting loh, misalkan ya. Ini bentuk pertanggungjawabanmu loh kepada gelar akademikmu misalkan ya. Jadi kita kuatkan lagi. Di satu sisi, ketika teman-teman mulai goyang, ya, artinya mulai terlalu menganggap ini sesuatu yang sangat berat gitu ya. Nah, kita juga harus cari posisi balance lagi, ya. Oh, enggak kok, ini cuman penelitian biasa, misalkan, ya. Oh, ini cuman salah satu perjalananku dalam, misalkan, belajar tentang pendidikan anak usia dini. Jadi kita akhirnya selalu punya titik balance gitu yang memungkinkan kita untuk terus bergerak. Kalau teman-teman terlalu condong ke kiri misalkan tadi ya, terlalu santai atau mungkin terlalu menganggap ini berat, itu yang kemudian bisa menyebabkan kondisi mental kita nggak stabil gitu. Jadi tadi mungkin ya kata kuncinya temukan titik balance-mu gitu ya, dengan cara apapun ya, tentu karena setiap orang tuh bicara pada dirinya sendiri bisa beda-beda. Tapi poinnya itu mungkin. Barunya kayak naik sepeda ya, Bu Ega ya. Harus lurus kan, jangan kalau udah mulai agak gini pasti badan kita agak kesini. Kalau udah mulai agak kesini badan kita kesini. Cakep sekali. Oke, teman-teman, itu ya perbincangan kita yang seru hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ega juga. Dan saya juga belajar banyak dari Bu Ega dari perbincangan hari ini. Teman-teman jangan lupa subscribe ya channelnya PG PAUD UAD supaya nanti teman-teman bisa ngikutin episode berikutnya dengan topik yang lebih oke lagi dan gak kalah menarik dari hari ini. Oke? Terima kasih semuanya atas kesempatannya Bu Ega juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.